Oke, kali ini mampir di Deep Indonesia, Iya, Democracy and Election Empowerment. Empowerment Partnership. Berat. Halo Teh Neni. Halo Teh Hani, pasti udah pada kenal lah ya. Sudah diundang. Udah pada kenal lah ya? Atau mau dikenalin lagi atau mau kenalan sendiri? Boleh lah gimana Teh aja. Kayak ngobrol sama ini ya, teman sebaya ya, emang sebaya sih. Oh enggak, dia lebih muda nih. Ini mau disclaimer udah cepet-cepet di disclaimer. Kenalan dulu. Meskipun saya yakin banyak yang sudah kenal. Iya. Gitu. Jadi saya Neni Nurhayati sebagai kebetulan saat ini saya sebagai Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership. Jadi ini adalah NGO non pemerintah dan non profit yang kita fokus di isu-isu pemilu, politik, demokrasi, kemudian juga di isu-isu perempuan ya, tapi khusus perempuan dan politik gitu. Wow. Kalau dilihat di website atau di media mungkin ya ada banyak mungkin ya komentar-komentar menanggapi berkaitan dengan isu-isu politik hari ini lah. Ya, kebayang ya yang mau diobrolin apa ya gitu. Tapi sebelum ke politik, sekarang aktivitas gimana? Nanya dulu. Sekarang aktivitas kebetulan selain di DIP saya juga jadi Direktur Sekolah Politiknya Rumah Perubahan Pak Renal Kasali. Udah gitu saya lagi S3 di Unpad, di Vkom Unpad. Berdaya sekali ya. Iya, sometimes kadang ya jadi narasumber lah ya biasa. Terus misalnya jadi ngisi-ngisi kegiatan juga di kampus-kampus sebagai guest lecturer. Luar biasa, sibuk banget dong. Menikmati kehidupan aja sih Teh dengan membangun legacy untuk membangun peradaban bangsa ke depan. Ninggalin legasinya keren ya. Tapi jadi pertanyaan nih, kenapa sih suka politik dari dulu atau iya kan karena perempuan biasanya agak-agak gimana gitu sama politik? Sebenarnya dulu karena saya aktivis ya. Jadi background saya dulu aktivis. Pernah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu, terus pernah di KNPI juga gitu ya. Di Nahdlatul Aisyah juga. Sebetulnya sekarang juga saya masuk struktur Wakil Sekretaris 1 Lembaga Hikmah Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi lembaga ini ada di bawah Pak Busro Mukodas. Pak Busro itu mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, karena saya melihat bahwa peran perempuan dan representasi perempuan di politik itu masih minim ya. Sehingga di situ kemudian saya tertarik lah, apalagi melihat situasi demokrasi yang semakin kesini semakin jauh dari etika moralitas dan keadaban gitu ya. Jadi semakin tertantang aja karena masa depan Indonesia ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang kan ada di tangan kita ya, ada di tangan anak-anak muda hari ini. Jadi kalau kita memilih apatis, kita memilih untuk diam, generasi emas 2045 itu bisa jadi generasi cemas Teh. Bukan generasi emas. Iya benar. Dan sebenarnya politik itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bertrand Branch itu kan mengatakan bahwa buta terburuk itu adalah buta politik. Jadi harga air minum aja yang tadi Teh Hani minum itu ditentukan dari harga politik gitu. Wow. Jadi betapa dekat kan politik itu dengan kehidupan kita. Ya semua yang kemudian kita makan, misalnya nasi, lauk pauk dan lain sebagainya itu kan harganya ditentukan oleh politik. UKT di kampus gitu. Jadi harga sembako. Kalau ya betul, harga sembako semuanya ditentukan oleh keputusan politik kan. Jadi kalau kemudian kita hanya mengikuti politik ini pesta demokrasi yang cuman hanya 5 tahunan ya sayang banget sih menurut saya Teh. Karena tugas kita sebagai pemilih itu kan cuman siklusnya 5 tahunan ya. Kita terdaftar di data pemilih. Betul. Tapi kalau tugas kita sebagai rakyat, sebagai demos itu akan diuji pas kita keluar dari bilik suara. Nah, mau nggak kita ikut berpartisipasi mengawal demokrasi yang substansial itu? Karena itu yang kemudian kerap kali menjadi isu terpinggirkan ya. Udah selesai, udah pilkada ya udah gitu.
Makanya kenapa dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada itu kayaknya semakin banyak melahirkan politisi tapi defisit negarawan gitu. Itu terjadi karena sengaja terbentuk demikian atau memang ya template aja, ya pemilu hanya sebagai ajang 5 tahunan aja untuk masyarakat Indonesia. Jangan-jangan memang sengaja dibentuk begitu gitu, atau gimana sih, Tem? Iya, sebenarnya kan kalau founding fathers dan mothers kita dulu ya, itu kan mengamanatkan dan sangat luar biasa kan perjuangan untuk mendirikan sebuah bangsa ini gitu. Kemudian kita merdeka. Ya, tapi pada akhirnya reformasi kita juga kalau boleh saya bilang ya ini dikhianati gitu sekarang ini teh. Dikhianati kenapa? Saya nggak asal ngomong ya, tapi betul-betul I'm telling the truth, ngomong berdasarkan fakta yang karena di Indonesia kan mengawal ya isu-isu pemilu, isu-isu demokrasi, aktif banget ya. Mewarnai loh. Iya, kehadiran perempuan itu memang harus mewarnai pemikiran kan. Jadi melihat situasi sekarang apalagi pasca 2024 kemarin ya. Pemilu 2024 kemarin itu memang betul-betul kita sedang menghadapi ujian demokrasi teh. Jadi apa kabar demokrasi kita? Saya masih punya harapan ya di tengah pesimisme saya. Sebetulnya kita kan kalau deliberatif demokrasi Jürgen Habermas itu kan bilang pesimis kita juga tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan bangsa. Betul. Jadi buat apa kita pesimis? Betul. Jadi di kondisi yang terpahit sekalipun saya masih yakin ada optimisme tinggi lah dan saya cuma bisa berharap hari ini kepada civil society teh. Kenapa? Civil society. Karena sekarang udah big government. Nyaris hanya semua masuk kabinet gitu ya, pemerintahan, dan yang tidak masuk misalnya katakanlah ada 2 atau 3 partai politik, itu pun di tengah jalan kita nggak tahu kan kalau ada perombakan kabinet kemudian ada yang masuk reshuffle lagi. Karena yang ditetapkan hari ini juga sepertinya tidak akan bertahan lama gitu ya. Waduh. Paling juga evaluasi 1 tahun ganti lagi. Ini belum seminggu loh. Belum seminggu aja. Udah ada indikasi begitu ya? Belum seminggu aja menteri-menterinya udah bertindak di luar nalar akal sehat kita. Masa iya ada menteri yang kemudian menggunakan kop negara untuk kepentingan pribadi. Terus yang kedua, seorang intelektual menyampaikan bahwa tragedi Mei 1998 itu bukan pelanggaran HAM berat. Nah ini kan menurut saya ada banyak kontradiktif ya dari apa yang kemudian dicita-citakan bangsa ini untuk mengawal negara dan bangsa ini ke depan bisa semakin lebih baik. Ya kalau dengan elit politiknya seperti ini sulit ya rasanya kita terlalu banyak berharap, makanya peran civil society yang kemudian harus kita kedepankan hari ini karena sekarang itu teh netizen is power. Semua itu sekarang bergerak. Kalau dulu kan ada namanya agenda setting media teh. Ya. Agenda setting media tuh teh ini lebih paham ada di media. Framing media itu sekarang waktu itu kan di framing oleh isu-isu apa-apa atau apa kan berita-berita itu kan di framing oleh media. Media yang memframing itu. Tapi hari ini teh udah bergeser, ada namanya intermedia agenda setting. Jadi sekarang itu netizen yang punya isu, netizen yang mereka bergerak lalu dibawa kan sekarang ke media-media mainstream. Jadi media mainstream yang sekarang ngikut bagaimana framingnya netizen. Jadi ya kita sebagai masyarakat memang satu sisi ini menjadi angin segar sih menurut saya ya karena apalagi di tengah kondisi bangsa hari ini yang semakin mengalami ketidakpastian. Kirain hati aja yang mengalami tidak pasti. Ternyata demokrasi kita juga lagi ini ya ketidakpastian ya mengalami. Iya, jadi pada akhirnya ya kita hari ini memang civil society harus solid sih.
gitu ya. Itu kekuatan ya. Betul, betul kekuatan itu. Ya, sistem pemilu sudah melahirkan sebuah kabinet sekarang ya. Iya. Pemerintahan, bukan kabinet saja ya, sebuah pemerintahan. Ya ini buah dari sistem pemilu kemarin yang kata Teh Neni terburuk ya. Saya pernah bilang gitu ya di media. Ya, saya waktu itu kalau nggak salah menyampaikan ya. Berarti kalau sistem Pemilu pemilu 2024 itu pemilu paling barbar yang pernah terselenggara sejak era reformasi. Karena barbar banget ya perpindahan suara nih dari partai ke partai, dari partai ke caleg, dari caleg ke caleg tuh udah kayak dinormalisasi banget gitu. Terus di situ kan kita mungkin bertanya juga ya, di mana peran penyelenggara pemilu dalam mengawal pesta demokrasi kemarin, yang kemudian menurut saya juga ini pemilu kemarin itu benar-benar udah semacam ekonomi pasar politik bebas lah gitu. Aduh, Makanya transaksionalnya di mana-mana. transaksional gitu ya. Ngeri banget kan. Sebenarnya kemarin tuh transaksionalnya lebih terang benderang deh. Berarti hasilnya juga hasil transaksional yang sekarang sudah terbentuk. Iya, saya sebetulnya tidak ingin mengatakan bahwa pemilu kita, iya memang kalau banyak kecurangan iya ya, karena beberapa kali teman-teman DIP juga kan kita sering kali melaporkan kan berbagai dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi gitu kepada Bawaslu misalnya. Tapi memang ini akan menjadi catatan dan evaluasi yang sangat berharga gitu Teh, bahwa open list proportional representation hari ini gitu itu membuat demokrasi kita itu semakin liberal. Jadi one person, one vote, one value. Satu orang itu kan bisa dihargai kan sekarang, bisa dijual gitu suaranya. Jadi orang yang punya modal banyak tuh kayak modal kapitalnya gede gitu, itu akan jadi penyusup, jadi predator di partai politik, lalu kemudian membeli suara. Satu orang oligarki itu kan kalau dia punya kekuatan modal kapital bisa beli jutaan suara. Nah tapi saya masih melihat ya teman-teman saya, ya meskipun misalnya survei Kompas menyampaikan ya 580 DPR RI yang terpilih juga itu ternyata banyaknya oligarki, banyak pengusaha lah gitu ya. Nah tapi saya masih melihat juga ada yang menang juga tanpa politik uang gitu. Itu Murni artinya murni. Itu memang karena betul-betul menjaga basis massa pertama. Yang kedua memang modal sosial yang dikapitalisasi. Dan yang ketiga memang dipercaya oleh rakyat gitu, dipercaya oleh rakyat sehingga ada yang 2 periode. Iya tapi kan dari total 580 itu kan cuman hanya mungkin 10% pun kayaknya tidak gitu loh. Jadi pekerjaan rumah ini masih sangat panjang. Jadi kebayang dong nanti produk-produk hukum yang akan dihasilkan gimana Teh Neni? Kita tuh kan berharap DPR itu termasuk juga DPRD provinsi ya, kabupaten kota ya, itu betul-betul bisa menjaga fungsi legislasinya, fungsi kontrolnya. Bukan cuma yang terjadi, tapi yang terjadi justru malah seias kata dengan pemerintah gitu loh Teh. Seharusnya memang? Seharusnya ya bisa menjadi alat kontrol DPR itu ya, misalnya ketika itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat, kan DPR itu adalah mencerminkan suara rakyat kan, bukan suara elit, wakil rakyat yang datangnya mau tahapan kampanye aja ya, tahapan pemilu aja, udah gitu udah rakyat dilupain, nanti masuk lagi ke tahapan kampanye baru melakukan pendekatan lagi gitu. Tapi kan gitu ya. tapi kan kalau legislatif yang kemudian dia katakanlah visioner ya, itu nggak begitu, pasti akan memperhatikan banget apalagi di dapilnya gitu. Tapi kelihatannya akan ada oposisi nggak sih? Dengan susunan yang 580 tadi. Iya, saya masih bisa berharap ya partai yang tidak masuk di pemerintahan harusnya bisa menjadi mitra kritis gitu ya. Mitra kritis ya. Mitra kritis dari ya sebagai
bagian dari pentingnya menjaga demokrasi ini, dan kemudian suara rakyat ini kan mau disampaikan kemana kalau nggak ada yang mengakomodasi. Kan di 2 periode sebelumnya kita menghadapi situasi di mana elit politik kita itu udah bebal politik teh. Bebal banget. Jadi jangankan mendengarkan suara rakyat gitu. Ya. Saking bebalnya suara Tuhan pun nggak didengar. Bahasanya silet semua ini. Dari tadi dari awal nih. Menyayat-nyayat gitu ya. Suara Tuhan. Untuk hati saya nggak bisa. Suara Tuhan. Iya, saking bebalnya gitu. Karena misalnya ya beberapa beberapa RUU disahkan dengan cepat kilat, misalnya RUU KPK, Omnibus Law, Minerba, dan masih banyak lagi gitu ya. Itu kan dan tanpa partisipasi masyarakat gitu. Itu kan membuat bahwa peran civil society sebagai meaningful participation itu seolah udah nggak ada gitu teh. Nah kalau begitu gitu ya mereka sebetulnya duduk di sana atas nama siapa? Padahal kedaulatan ada di tangan Betul, dan rakyat itu menjadi pemegang kedaulatan tertinggi kan dalam demokrasi kita. Tapi suara kita tuh ya hanya dihargai ketika menjelang pemilu aja. Ya itu transaksional. Dan kalau kita ngomong teh itu bukan voice tapi dianggap jadi noise. Betul. Makanya kenapa ada juga tindakan-tindakan represif. Misalnya kalau terlalu kritis nih gitu ya, ada tindakan-tindakan represif yang dilakukan, itu kan sangat disayangkan ya. Kita itu sebenarnya negara demokrasi yang menjunjung tinggi freedom of speech and freedom of expression, tapi pada faktanya itu masih jauh dari harapan. Nah, so that's why according dari the Economist Intelligence Unit, Freedom House, demokrasi kita memang masih masuk dalam kategori flow demokrasi kan, atau demokrasi yang cacat. Salah satunya indikatornya adalah di kebebasan berpendapat itu. Yang semakin kompleks ya. Belum lagi sekarang kita ngehadapin pilkada. Nah itu ya. Pilkadanya serentak lagi. Serentak. Ada di kemarin terakhir Bojonegoro 37 diberhentikan ya. Iya, diberhentikan. Kita kan 37 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota. Itu duit semua ya? Duit semua, duit dari pajak kita semua. Betul. Pajak rakyat yang dipakai. Nggak ngerti deh, itu nanti yang ikutan pilkada melek politik atau enggak, atau masih terjadi transaksional juga kita nggak ngerti juga deh. Harus disurvei lagi tuh. Iya, sekarang kan sedang masuk di tahapan kampanye nih ya. Iya. Berbagai pelanggaran kan udah masuk tuh di Bawaslu kan. Kebanyakan ya banyak yang pelanggaran netralitas ASN, kepala desa, politik uang juga. Jadi beragam lah dugaan-dugaan pelanggarannya, karena nggak ada sih sebenarnya kayaknya yang mulus ya. Cuman masalahnya kita juga tetap aja ya lihat di mana-mana baliho di mana-mana gitu ya. Aduh kayaknya jadi sampah visual banget sih. Gitu. Bisa nggak sih kandidat ini tuh agak kreatif, inovatif gitu ya kampanye? Diatur lah bisa kan? Sebenarnya diatur teh dalam KPU. Sudah diatur kan dalam KPU, misalnya berapa karena tidak diawasi dicetak, jadinya barbar gitu. Barbar ya udah kayak ekonomi pasar politik bebas lagi kayak pemilu gitu kan, pilkada gitu. Oke. Mau flashback sedikit boleh ya? Boleh. Jadi tadi bilang ini sudah mainannya para pemodal. Demokrasi kita sudah bernama demokrasi liberal. Pengen tahu dong, ceritain kenapa awal mulanya bisa bergeser jadi demokrasi liberal di Indonesia? Banyak yang orang tuh bilang ini karena sistem ya gitu. Open list proportional representation gitu. Karena sistem pemilu kita yang terbuka gitu, sehingga membuat demokrasi kita semakin liberal gitu. Tapi pertanyaannya teh, kalau kemudian kita ganti sistem ke closed list proportional representation, jadi sistemnya yang tertutup gitu ya, itu apakah bisa menjawab permasalahan untuk tidak korup, untuk tidak terjadi transaksional? Kan gak ada yang bisa menjamin itu. Karena kalau tertutup itu kan ada di partai politik misalnya ya. Di partai politik
yang misalnya kalau pilkada jadi dibuat tidak langsung, kemudian DPR juga dipilih oleh partai politik, kita hanya mencoblos partai politik gitu. Ada nggak jaminan menurut Teh Nggak Hani, ada sih. itu nggak terjadi Ya transaksional? memang tidak ada jaminannya. Tapi Termasuk soal akan terwujudnya oligarki pun kita juga nggak paham tuh kalau Iya. memang terbuka atau tertutup. nah, jadi yang menurut saya Iya. masalahnya bukan di sistem, Jadi tapi di human. Jadi kalau manusianya memang SDM lagi nih. Iya, kalau anak saya suka bilang, kenapa ya SDM kita itu lemah banget gitu. Kalau anak saya bilangnya SDM rendah. SDM rendah. Ya gitu. Jadi Jadi makanya faktornya SDM, bukan sistem. iya. Jadi kalau mau diganti sistem apapun Teh, Kalau kalau SDM-nya kitanya tuh nggak punya etika moralitas keadaban, nggak menjunjung tinggi itu ya menurut saya akan jadi sistem apapun ya akan tetap begitu, akan tetap rusak. yang memulai Tetap siapa? rusak. Yang memulai siapa? Bisa spesifik nggak? Yang memulai siapa? Kalau kita bertanya itu memang semakin kesini kan karena demokrasinya semakin terbuka gitu ya. Orang-orang yang nggak punya kapasitas masuk, Tapi punya duit. tapi punya duit. Orang-orang yang nggak punya kapabilitas, nggak punya ide, nggak punya gagasan, bisa ditempatkan di nomor urut pertama misalnya, Aduh, dipilih oleh rakyat karena punya elektabilitas, popularitas tinggi misalnya. Ya karena negara kita pada akhirnya diurus oleh orang-orang yang nggak kompeten Teh. Kalau sudah begini kan memang orang baik masuk dalam sistem, pada akhirnya ke bawah sistem. tapi sebentar ya, ini tidak mengarah ke pesimistik ya kita obrolan ini ya. Ini Enggak, kita enggak. mau motret ya. Banyak lah, karena kita apalagi Dia punya banyak yang kita potret. kekuatan anak muda Betul. 60%, kita punya ini nih Teh, punya masa. Maksudnya berdasarkan data. Iya, betul. Yang kita potret itu data, Betul. fakta yang terjadi. Jadi auranya bukan aura pesimis sebenarnya diskusi ini. Iya nggak sih? Lebih ke ini tantangan nih gitu. Nah, itu yang ada di maksudnya. hadapan mata kita nih. Benar. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ini gitu? Iya, karena framing tadi, Teh Neni, orang-orang dengan simpelnya melihat sesuatu dengan ya simpel. Oh, begini, ya udahlah gitu. Jadi orang nggak ingin berpikir lebih keras lagi bagaimana caranya supaya bisa mengubah itu. Kayak fenomena lazy mind gitu. Udahlah biarin lah, udah nanti yang kepilih juga. Jadi banyak juga apatis. Siapa aja terserah lah, udahlah. Hidup aku juga gini-gini aja. Habis gitu pemilu ya. juga kita nyari duit sendiri. Itu tuh Iya. narasi-narasi yang kayak gitu yang akhirnya membuat ya Makanya ya kita berlalu begitu saja. Iya betul, makanya kita perlu menghadirkan narasi alternatif ya. Menurut saya podcast ini yang kemudian Teh Hani gagas, ini menjadi hal yang sangat baik. Kenapa? Karena ini akan menciptakan narasi-narasi alternatif gitu. Mungkin yang tadinya pesimis ya dengan kondisi yang ada, nggak bisa nih ke depan demokrasi kita bisa ada di tangan-tangan yang di-create oleh orang-orang yang nggak punya moralitas keadaban. Kita harus terjun nih langsung di dalamnya. Sebenarnya kan kita hanya ada dua pilihan ya Teh. Kita mau diam atau bergerak. Kita mau membiarkan demokrasi kita itu di-create oleh orang yang nggak punya moralitas dan keadaban. Ayo kita terjun langsung di dalamnya untuk menentukan demokrasi seperti apa yang kita inginkan dan kita harapkan ke depan. But remember, we cannot walk alone. Kita nggak bisa civil bekerja society. sendiri. Iya. African Proverb itu kan ada istilah yang menurut saya sangat menarik ya. If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. Kalau ingin pergi cepat ya silahkan aja pergi aja sendiri. Tapi kalau kita ingin pergi jauh, menata bagaimana masa depan bangsa di 2045 ya kita harus bareng-bareng, harus bersama-sama gitu, harus karena collaboration is power. Jadi saya nggak bisa sendiri, Teh Hani nggak bisa sendiri. Apapun gitu golongannya, kan. apapun Betul, profesinya. apapun profesinya. Termasuk juga menurut saya menggandeng teman-teman media ya, yang itu adalah pilar keempat demokrasi kita. Keren banget. Nah, kalau tadi sudah dibahas sedikit soal ada pergeseran nama demokrasi menjadi demokrasi liberal, Teh Neni punya optimisme tidak bahwa demokrasi kita akan sehat kembali? Harus punya Teh optimisme. Saya selalu bilang bahwa kepada anak-anak muda ya, terutama karena DIP ini kan segmentasinya adalah Gen Z dan milenial gitu. Betul. Ya, do what you can do. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu.
Karena perubahan yang besar itu nggak akan pernah terwujud kalau kita nggak memulai hal yang kecil. Ibu rumah Dan tangga, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan saat ini. ibu rumah tangga sibuk sama keluarganya, nggak ada dia kepikiran mikirin politik kayak gini kan? Apa ya Eh, salurannya ya? Salurannya ya memang itu kalau kata Habermas itu kan membangun ruang publik. Oke. Jadi ruang publik ibu-ibu, membangun ruang publik ibu-ibu, teman-teman kayak anak-anak muda bangun ruang publik anak-anak muda, para intelektual di kampus bangun ruang publik gitu. Tapi semuanya kalau kata Iris Mariona itu harus inklusif, harus saling merangkul antar satu dengan yang lainnya. Nah makanya kalau kata Aksel Hanet, kalau mau berubah itu nggak bisa sendiri ya. Semua ruang-ruang publik ini kita harus bekerja sama gitu ya, harus berkolaborasi. Tadi bilang ibu-ibu ya, sekarang justru banyak kok ibu-ibu emak-emak kita gitu yang cuman ibu rumah tangga tapi punya pemikiran yang kritis Ya. terhadap kondisi bangsa ini. Jadi jangan dikira Stigmanya emak-emak negatif yang ada terus di ya. rumah itu adalah Nggak mereka tuh ngapa-ngapain. diam gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak cari informasi. Ya. Sekarang itu kan di era teknologi di digital, No. apa sih yang nggak bisa kita dapatkan informasi gitu? Nanya ke AI aja kan sekarang gampang. Siapa sih Neni Nurhayati? Who is Neni Nurhayati gitu kan di AI? Berat siapa sih? AI Semua ya. akan mencari jawabannya gitu. Oke. Termasuk saya suka curhat di AI kalau daripada kita curhat ke human gitu teh. ya. Jadi nggak ini just kidding aja, selingan. Nah tapi menurut saya bagaimana misalnya ya kelompok ibu-ibu juga dari kan dia pasti tiap hari makan beras. Setiap hari harus ini anak-anaknya misalnya mau pergi ke sekolah pakai uang jajan ke sekolahnya, anaknya juga bayar iuran Akomodasi, dan lain sebagainya. Itu kan ditentukan dari tadi harga politik gitu ya, keputusan politik. Jadi kalau kemudian memilih untuk diam, dan saya kira juga hari ini banyak ya ibu-ibu yang udah mulai aware gitu dengan kondisi politik hari ini. Nah makanya sebenarnya kita harus sama-sama saling mengedukasi antar ya woman support woman lah gitu ya kalau di situ. Karena bagaimanapun menurut saya kehadiran perempuan apalagi dengan pemilih kita tuh selalu 50-50 dengan laki-laki. Oke. Dan kandidat itu pasti mencari suara perempuan. Dan biasanya nih teh Banyak soalnya ya. paling banyak juga, dan kita juga sebenarnya sedih sih. Hasil riset saya, perempuan itu kerap kali menjadi objek politik uang dibandingkan dengan laki-laki teh. Karena lebih mudah masuknya ya? Lebih mudah masuknya, terus perempuan juga seringnya ada di rumah kan gitu. Jadi dikasih sembako yang Sasaran kayak gitu. empuk ya. Ya lumayan lah buat makan sehari-hari ya, lumayan Cukup lah lah, buat ya, jajan ya. anak gitu kan. Cukup lah ini gitu kan. Saya kalau 100.000 tuh sangat masih meaningful ya, apalagi di pelosok-pelosok daerah gitu teh. Aduh. Iya, tapi kan ini akan menjadi tantangan kita. Kita mau Betul. sampai kapan? Ya. Apakah kita mau memutus mata rantai ini atau enggak? Karena Harus problem kita putus. juga kalau bicara soal transaksional, politik uang, problem kita memang ada di ekonomi teh. Betul. Makanya kata Pak Renal Kasali, kalau kamu if you are talking about politics, Ya. kamu juga nggak bisa menghindar dari yang namanya ekonomi. Tidak gitu. bisa Jadi lepas dari nggak bisa ekonomi politik gitu. Jadi memang hari ini kan multidisipliner ilmu juga gitu ya. Kalau kita bicara soal ini ya nggak bisa lepas juga dari ilmu-ilmu yang lainnya kan. Nah oleh karenanya ini akan menjadi tantangan berat sih, terutama untuk teman-teman DIP juga ya. Luar biasa. Kita bicara ancaman deh sekarang. Negara-negara di luar Indonesia akan melihat demokrasi kita hari ini yang entah sehat atau kurang sehat, kurang enak badan atau malah lagi sakit-sakitan gitu. Ya. Apa ancaman terbesarnya dari sisi bilateral, dari sisi hubungan internasional? Kan kalau kita baca bukunya Stefan Levitsky dan Neil Ziblatt itu How Democracies Die. Mengapa sih demokrasi itu mati di satu negara? Oke. Itu kan di Amerika ya. Itu terjadi karena apa? Bukan karena kudeta militer, tapi karena pemimpin yang terpilih pasca pemilu, pasca pilkada, dan dia otoriter. Pertama, kedua terjadi pelemahan institusi-institusi lembaga negara. Kalau kita melihat pelemahan-pelemahan itu sudah terjadi, maka welcome to the death of democracy. Jadi enggak. Example, contoh yang boleh. terjadi negara.
Ya hari ini memang negara-negara yang menganut sistem demokrasi memang sedang mengalami Goncangan. ancaman ya, goncangan, regression demokrasi or stagnation demokrasi gitu. Oh my God. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi ya sekarang sedang mengalami hal seperti itu. Jadi memang Indonesia juga nggak sendirian menghadapi hal begini ya, karena Ya. ini juga terjadi di Amerika. Kalau kita lihat debat kemarin antara Kamala Harris dengan Trump tuh luar biasa ya, bagaimana AI dikomodifikasi gitu ya untuk kampanye dengan menyebarkan hate speech dan lain sebagainya. Ini kan menjadi potret bahwa ternyata di negara demokrasi Amerika sekalipun gitu ya, demokrasinya masih banyak hal yang perlu dibenahi gitu, apalagi kita yang masih katakanlah kita Sudah negara setua itu ya Amerika Serikat. betul itu masih menghadapi tantangan apalagi kita gitu kan. Nah artinya dengan sebenarnya ini satu sisi kan jadi peluang ya, peluang untuk bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi ini gitu. Kalau ya tadi, kalau kita nggak mau ambil peran, kalau kita milihnya diem gitu, kalau kita milihnya ya udahlah biarin aja, ya artinya kan kita membiarkan demokrasi kita itu di-create oleh orang-orang mereka yang nggak punya knowledge, Kompetensi yang tadi. nggak punya Ya. kompetensi, yang nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, cuman punya modal kapital doang gitu. Apa mau diserahkan seperti itu ke yang begitu? Atau kita ya udah kita harus turun. Bagaimanapun, saya sih kemarin sangat mengapresiasi ya gerakan-gerakan masyarakat sipil tuh Teh. Ketika kemarin KPU akan menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Agung ya Oke. soal batas usia Oh, kepala daerah. Terus kemudian bagaimana kemudian ketika MK ternyata mengeluarkan putusan yang bertentangan, terus kemudian KPU tidak mau menindaklanjuti pada waktu itu, DPR, pemerintah Ya. juga sudah sepakat, itu kan luar biasa massa berkumpul di Jakarta di berbagai titik gitu ya untuk menyuarakan agar demokrasi kita harus kembali ke hitoh gitu. Nah makanya dari pas melihat kondisi itu ya sekarang civil society is the key gitu Teh. Dan kemarin misalnya di apa ya ada pemberhentian dekan fakultas kedokteran ya. kan, terus kemudian karena suara dari masyarakat gitu ya, mungkin kita menyampaikan aspirasi, kemudian jabatannya dikembalikan lagi. Nah itu menurut saya menjadi potret bahwa di hari ini ya civil society punya kekuatan. Jadi No viral, no justice. iya betul, no viral no justice. Hari ini memang eranya seperti itu Teh. Apalagi kemarin dengan adanya peringatan darurat, nah, itu kan sangat luar biasa kan. Membuat memang masyarakat kita semua bergerak dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Ini seru juga ya Tanani ngobrol ini. Maksud saya ternyata bukan kudeta militer yang membuat betul. demokrasi itu runtuh. Tapi terjadi pelemahan demokrasi. Terus Maksudnya- pemimpin yang terpilih pasca demokrasi itu ya otoriter gitu. Jadi jangan sampai nih pilkada ini tuh sebenarnya momentum ya, momentum yang baik untuk perbaikan demokrasi. Kalau pilkadanya ini bisa benar nih, kita bisa memperbaiki seenggaknya demokrasi di tingkat lokal gitu Teh. Tapi kelihatannya gimana harapannya? Harapannya Di pilkada kita. karena sebenarnya ya meskipun memang kita ada banyak juga calon tunggal ya misalnya, tapi kan ada hari ini masyarakat dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang variatif gitu. Karena dengan kemarin misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang Berubah ya. berubah dan itu kan ambang batas untuk pencalonan kepala daerah diturunkan gitu ya, karena disesuaikan dengan calon perseorangan. Itu menurut saya membuka jadi angin segar ya, karena membuka dan bisa mengorbitkan nih partai-partai itu kader-kader terbaiknya, meskipun dalam tanda kutip di beberapa daerah juga ya udahlah cenderung dipaksain aja gitu ya. Lalu saya pengen ngomong gitu karena kasus di Jawa Barat ya. Saya soalnya juga kemarin waktu kasus di Jawa Barat tuh teman-teman DIP tuh kan jaga tuh, mereka mantau kan sampai jam 12 di KPU ya. Di KPU. Terus kemudian menariknya tuh karena ternyata ketika injury time nih, satu partai politik masih belum ada calon, kita tunggu, ternyata calonnya ngedadak banget ya, tanpa persiapan
video call doang. Dua-duanya lagi. Dua-duanya. Nah itu kan jangan sampai juga kayak gitu, apalagi misalnya sekelas partai politik yang katakanlah misalnya pemenang pemilu gitu ya. Itu kan pasti punya kandidat-kandidat gitu ya, calon-calon yang itu bisa diorbitkan. Jangan sampai seperti itu sih, karena kebuntuan komunikasi politik. Lagi-lagi Pada akhirnya dibajak juga sama oligarki. Aduh seru banget nih, seru. Saya enggak, ini mah pikiran saya sendiri ya. Dan ini mohon maaf kalau saya salah dan kurang ilmu soal ini. Variatif memang, tapi justru khawatirnya inilah yang diinginkan para pemodal justru. Betul. Wah, bisa di sini, dia menang, kita bisa, dia menang, kita bisa gitu. Saya sih khawatirnya itu. Tapi kemarin bukan masalah kota kosong menjadi ancaman jatuhnya. Jadi ini akan mempermudah mereka masuk ke ranah-ranah pilkada ini. Tapi justru tapi saya melihat ya, kandidat-kandidat di beberapa provinsi, kabupaten, kota itu memang ada yang mereka visioner, progresif, punya gagasan, punya ide yang kita tahu lah track recordnya kayak gimana. Bukan cuma bukan sekedar wacana gitu. Masalahnya masyarakat kita tuh enggan mencari tahu. Mencari tahu. Makanya itu tugas kita harus mensosialisasikan pilih berdasarkan rekam jejak. Jangan sampai nanti pemilih psikologis kita masih tinggi gak? Kenapa? Pemilih psikologis kita masih tinggi gak? Di Jawa Barat itu masih tinggi. Syukurlah. Masih tinggi. Tapi juga kita perlu antisipasi misalnya ya, karena kesamaan suku sekarang gitu ya, kesamaan Sarah dong. Memang kesamaan agama itu masih juga menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi banyak juga ini hasil riset tip ya, yang misalnya untuk milih capres cawapres itu kan saya ada beberapa opsi tuh. Anda memilih capres cawapres itu berdasarkan apa sih? Partai politik, gabungan partai politik, ide gagasan, agama, suku, ras gitu. Terus kemudian misalnya politik uang dan lain-lain lah, banyak ya pilihannya. Ternyata banyak juga yang pilih karena misalnya kesamaan agama, karena misalnya kesamaan suku, kesamaan ras. Jadi itu memang mau diakui atau tidak sih, identitas politik gitu ya, itu masih sangat tinggi gitu politik. Apalagi kalau kita lihat juga di Jawa Barat kan gitu bervariasi dan beragam gitu ya. Betul. Nah tapi apakah ini salah gitu? Kalau misalnya ini ditempatkan pada sesuatu hal yang benar, ya kita juga sama-sama punya identitas gak sih? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Tapi itu jangan sampai kemudian disalahgunakan, dikomodifikasi untuk kepentingan-kepentingan politik dan untuk menuju kemenangan dengan menghalalkan segala cara, kan itu yang nggak boleh sebenarnya. Kalau ya gimana, semua orang juga emang punya identitas dan sulit gitu. Tapi tadi batasan-batasan itu menurut saya udah saklek gitu ya. Kalau kemudian itu dilanggar, ya maka politik kita udah jauh dari politik keadaban gitu. Oke. Ya, jadi masih harus terus kita edukasi. Betul. Supaya nanti produk hasil dari pilkada tidak mengecewakan. Betul. Apalagi sekarang cuma dua surat suara kan Teh. Iya betul. Kalau pemilu kemarin kan 5 ya. Pusing kan. Teh ini pusing pasti pilih DPD 40 orang. Pengen jemur nggak boleh. Iya. Pilih DPRD provinsi aja kan saya ada 120 kursi kali 18 partai politik itu udah berapa? Betul. Belum DPR RI sekarang kan cuma ada dua ya. Paling tidak kalau misalnya kayak di Kota Bandung ini kan ada 3 paslon ya. 3 paslon dengan di Provinsi Jawa Barat ada 4. Berarti sekitar 7 paslon yang ya masa sih nyari rekam jejak segitu susah gitu. Sekarang udah bisa didapetin banget di mana-mana daripada sekarang nonton mulu drakor gitu ya berjam-jam, ya udahlah manfaatin 5 menit itu untuk nanya ke AI bagaimana sih ini rekam-rekam kandidat. Jangan sampai ini Teh yang pernah tersandra kasus korupsi, lalu kemudian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu kepilih gitu, atau pidana-pidana lainnya. Jadi jangan dianggap sepele ya. Benar banget. Pilkada kali ini ya. Iyalah, ini udah benar-benar sekarang ini ujung tombak demokrasi kita tuh ada di pilkada Teh.
gitu. Dan jangan golput lah ya. Ini Iya. udah 2024 loh. Hello gitu. Mau sampai Bener, kapan sih menyia-nyiakan suara kita? Iya, satu suara itu sangat berharga. Ada banyak DPR yang nggak kepilih hanya perbedaan selisih 5 suara kan? Ya, bener, itu lucu banget itu. Iya. Ampun. Karena di kita kan nggak kayak DKI Jakarta sistemnya yang 2 putaran kan. Ya. Kalau di kita kan siapa yang perolehan suara tinggi ya itu pemenang gitu. Oke. Terakhir Teh Neni, ini pamungkas nih. Teh Neni yakin bahwa demokrasi kita nanti akan berangsur-angsur sehat gitu. Tapi apa yang ingin Teh Neni sampaikan tentang demokrasi Indonesia ini kepada masyarakat supaya masyarakat juga tetap melek gitu dengan kondisi separah apapun hari ini demokrasi kita. Silakan. Jadi problem yang ada hari ini itu adalah hilir Teh. Oke. Hulu permasalahan itu adalah political education, Oke. partai politik. Dari mana kita harus benahi? Saya rasa kita nggak bisa membenahi hilirnya saja atau hulunya saja. Tapi dari hili ke hulu, dari hulu ke hilir. Dua-duanya harus kita lakukan. Ya. Dan yang terpenting adalah ya kita harus mau bergerak. Kita harus mau berbuat tadi sekecil apapun itu. Ya. Karena perubahan yang besar itu tidak akan pernah terwujud kalau kita nggak memulai hal yang kecil. Ya. Dan hari ini partisipasi itu udah menjadi sebuah keniscayaan. Menurut saya meaningful participation. Tanpa partisipasi yang bermakna, demokrasi tidak ada artinya. Gitu. Dan kita sama dengan membiarkan demokrasi kita itu hancur di tangan orang-orang yang mereka nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya visioner untuk membangun demokrasi semakin lebih baik lagi. Jadi kita adalah kunci untuk bisa mewujudkan Baldatun Thayyibatun Warahmatun Ghafur. Ini narasi yang juga disampaikan Pak Presiden kemarin ya di pidatonya yang pertama ya. Bagus sih Pak Presiden tuh, mudah-mudahan sesuai ya. Bisa diterjemahkan dengan baik ya oleh para pembantunya di bawah, itu yang paling penting ya. Dan yang the last but not the least nih, Teh Neni, semoga partai politik juga makin cerdas lah. Iya, saya berharap partai politik bisa melakukan reformasi ya, reformasi partai, kaderisasi dengan merit system, sistemnya transparan, akuntabel. Dan saya sebenarnya kemarin ketika lihat munas-munas beberapa partai politik yang ketuanya itu masih sama, aduh kapan demokrasi kita mau maju, yang katanya ini adalah demokrasi tapi anti demokrasi gitu, karena partainya ketua partainya nggak diganti-ganti berpuluh-puluh tahun. Oke. Kita doakan ya, semoga ada perubahan yang ada perbaikan lah. Baik, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Bye.